Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Ita Muniro dengan nomor induk mahasiswa 934111119. Di sini saya dari kelompok 12 yang akan menjelaskan tentang manajemen distribusi zakat menuju optimalisasi peran ekonomi zakat yang diampu oleh Bapak Dr. Syakur MEI. Pengelolaan zakat yang profesional sangat penting agar potensi zakat umat Islam bisa dikelola dengan baik. Efektivitas manajemen pengelolaan zakat akan berpengaruh terhadap daya guna harta zakat. Manajemen penghimpun maupun manajemen distribusi zakat sama-sama sangat penting untuk optimalisasi peran zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Di sini yang akan saya bahas untuk yang pertama yaitu tentang fungsi manajemen lembaga zakat. Fungsi-fungsi manajemen diperlukan karena dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban pengumpulan zakat ini bukanlah hal yang mudah. Di antara fungsi dari manajemen lembaga zakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penggerakan. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pengawasan. Untuk yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah penentuan sasaran yang ingin dicapai, tindakan yang seharusnya dilakukan, bentuk organisasi yang tepat untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Untuk yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu membagi pekerjaan yang telah ditetapkan kepada para anggota organisasi sehingga pekerjaan terbagi habis ke dalam unit-unit kerja. Pembagian kerja disertai pendelegasian kewenangan agar masing-masing melaksanakan tugasnya secara tanggung jawab. Untuk yang ketiga yaitu penggerakan. Penggerakan merupakan upaya manajer dalam menggerakkan orang-orang untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien berdasarkan perencanaan dan pembagian tugas masing-masing untuk menggerakkan orang-orang tersebut. Dan untuk yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan dan pengendalian dilakukan agar aktivitas organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bila terjadi penyimpangan, maka manajer segera memberi peringatan untuk meluruskan kembali langkah-langkah yang telah dilakukan oleh anggota organisasi agar sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk yang kedua yang akan saya bahas yaitu tentang manajemen strategik penghimpunan zakat. Strategi penghimpunan zakat adalah rencana sebuah proses mempengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Proses mempengaruhi di sini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, dan merayu. Dalam kerangka fundraising ini, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada para calon donatur untuk melakukan kegiatan program atau yang berhubungan dengan pengelolaan kerja di sebuah lembaga. Berikut merupakan tujuan penghimpunan dana menurut Juwaini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghimpun dana. Yang kedua, menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Yang ketiga, meningkatkan atau membangun citra lembaga. Yang keempat, menghimpun relasi dan pendukung. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan kepuasan donatur. Untuk yang selanjutnya yang akan dibahas yaitu tentang manajemen distribusi zakat. Distribusi zakat di sini dibedakan antara distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Distribusi konsumtif sangat penting untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan jangka pendek. Sedang untuk distribusi produktif lebih untuk kepentingan jangka panjang agar mustahik tidak selamanya menjadi mustahik. Tetapi taraf ekonominya meningkat bahkan bisa menjadi muzaki. Dengan demikian, distribusi konsumtif dan produktif adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Distribusi yang bersifat konsumtif saja tidak akan memberdayakan kaum duafa. Di satu sisi, mereka tidak akan pernah keluar dari zona kemiskinan. Di sisi lain, dana zakat sangat terbatas, tidak akan mencukupi kebutuhan kaum miskin selamanya. Distribusi konsumtif yang berarti terus-menerus tidak mendidik kaum duafa untuk berusaha mengentaskan diri mereka dari kemiskinan.
Sedangkan distribusi produktif yang tidak dibarengi dengan distribusi konsumtif tidak akan berjalan dengan baik. Bagaimana mau memikirkan kebutuhan jangka panjang jika kebutuhan jangka pendek dan mendesak saja belum terpenuhi? Seorang miskin yang membutuhkan subsidi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari namun tidak dikasih zakat konsumtif, hanya dikasih zakat produktif, maka usaha produktifnya akan tersendat atau bahkan alokasinya dialihkan ke konsumtif. Untuk selanjutnya yang akan saya bahas yaitu tentang investasi dana zakat. Salah satu isu dalam pengelolaan zakat kontemporer adalah masalah investasi zakat dana zakat. Ada pemikiran bahwa agar harta zakat lebih berdaya guna dan lebih banyak manfaatnya bagi mustahik, dana zakat bisa diinvestasikan. Dalam masalah investasi dana zakat ini ada 3 kemungkinan. Yang pertama, bila mustahik yang menginvestasikan dana zakat. Untuk penjelasannya, jumhur ulama berpendapat bahwa seorang mustahik dapat menginvestasikan dana zakatnya setelah mustahik menerima dana zakat tersebut. Karena ketika dana zakat itu mereka terimakan, otomatis akan menjadi milik sepenuhnya. Hanya saja, jika mengingat peta pengelompokan kategori 8 asnaf, sebagaimana yang sudah dibahas, ada 5 golongan dari 8 asnaf yang diperbolehkan untuk menginvestasikan dana zakatnya, yaitu yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'alaf, dan yang kelima fisabilillah. Kemungkinan yang kedua yaitu bila muzaki yang menginvestasikan dana zakatnya. Untuk penjelasannya, dalam bahasan fikih yang menjadi persoalan kemudian adalah kemungkinan seorang muzaki untuk menunda kewajiban zakatnya. Semisal pada saat seorang calon muzaki melihat bahwa kepemilikan aset wajib zakatnya sudah 1 haul, kemudian ia menghitung tarif dari kewajibannya tersebut, namun kemudian dana tersebut tidak langsung diberikan kepada mustahik, akan tetapi diinvestasikan terlebih dahulu. Dalam hal ini, mayoritas ulama yang diwakili oleh mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hambali menyatakan tidak dibolehkannya hal seperti itu. Sebab kewajiban zakat adalah kewajiban yang harus disegerakan bila sudah masuk waktunya atau fauriyah dan tidak diperkenankan untuk menunda penyaluran dana tersebut. Untuk kemungkinan yang ketiga yaitu bila petugas zakat atau amil yang menginvestasikan dana zakat. Amil zakat dapat menginvestasikan dana zakatnya dengan syarat setelah para mustahik yang membutuhkan sudah menerima zakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana amil zakat harus sangat hati-hati dalam menginvestasikan dana zakat. Investasi dana zakat dilakukan setelah amil mempunyai perhitungan matang pada usaha atau industri yang menjadi objek investasi. Kalau pihak amil zakat hendak menginvestasikan dana zakat yang terkumpul, hendaknya sangat hati-hati dan lebih baik jika investasi dilakukan setelah dana diserahkan kepada mustahik. Kemudian setelah penjelasan yang panjang lebar, para mustahik bersedia untuk menginvestasikan dana zakat yang diterimanya yang dikoordinir oleh amil zakat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.